Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imade Astana. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, program studi budidaya perikanan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait pemijaan ikan gurami secara alami pada media kolam beton. Guys, selamat pagi semuanya, selamat siang dan selamat malam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait pemijaan ikan gurami, apa saja tahapannya dan bagaimana cara pemijaan ikan gurami secara alami. Langsung saja kita menuju ke media pemijahan. Nah, sekarang kita sini ada lagi proses penulisan air di media pemijahan ikan gurami. Kita lihat. Nah, sini kalau pemijahan ini menggunakan induk yaitu 1:3, yaitu induk jantan 1 dan induk betina 3. Nah, sini ada media buat peletakan sarang dari induk jantan. Sensorot sebelah sini. Nah, itu ada kotak sampah. Nah, itu adalah salah satu media buat peletakan sarang. Nah, ini adalah media peletakan substrat. Biasanya ini diisi menggunakan induk atau bisa rumput-rumputan. Contohnya seperti ini. Nanti ketika induk jantan dari induk betina mau memijah, nanti induk jantan mengambil substrat ini, kemudian diletakkan di bagian itu, kotak sampah itu. Kemudian dibangunlah sarang menggunakan substrat seperti itu ini. Nah, tadi itulah media-media pemijahan, dan untuk media ini ukurannya sekitar 2x3 meter persegi. Untuk ketinggian air pemijahan biasanya kita menggunakan 1,2 hingga 1,5 meter untuk pemijahan. Membahas tadi kenapa kita menggunakan substrat berbahan itu, karena kita menggunakan substrat lebih kokoh atau lebih kuat dan tidak mudah rapuh seperti rumput atau belalang yang biasanya digunakan sebagai substrat untuk ikan gurami di alam liar. Nah, di sini kan tadi ada media peletakan sarang. Nanti kan ikan induk jantan dan induk betina akan memijah, biasanya ini akan berisi induk tadi, dan itu biasanya seperti sarang burung. Ya, di sisinya itu rapi dan di tengahnya agak sedikit ada lubang untuk meletakkan si telurnya tadi. Kemudian nanti setelah si induk betinanya bertelur, dia akan menutup sarang tersebut menggunakan induk lagi. Setelah si induk jantan menutup sarang, biasanya sekitar pagi atau siang hari, jika di permukaan air yang berminyak atau malamnya si induk jantan dan induk betina berkejar-kejaran, kemungkinan besar itu sudah melakukan pemijahan. Setelah melakukan pemijahan, biasanya kita pagi atau sore harinya bisa melakukan pemanenan telur dengan menggunakan media bak. Nah, ini adalah media pemanenan telur. Biasanya kita menggunakan beberapa bak untuk membilas si telurnya, dari proses pemisahan dari ijuk hingga pemberian aerasi pada media pemijahan.
setelah pemisahan telur dari si hidupnya, kemudian kita memindahkan si telur dari ini tadi, kan airnya masih kotor tuh, kita memindahkan ke media yang satunya untuk media penetasan dan pemberian aerasi. Dan untuk penetasan telur sendiri itu bisa memakan waktu hingga 24 sampai 30 jam. Nah, setelah si telur itu menetas, kita diamkan hingga kulit telur habis sekitar 16 hari itu di SNI. Nah, setelah si kuning telur itu habis, kita biasanya memberikan pakan pertama, yaitu pakan alami, bisa menggunakan kutu air atau cacing sutra yang halus. Nah, setelah kita pemberian pakan pertama, kita biasanya memelihara si telur atau si larva tersebut hingga berkisar 25 hari untuk pendirian pertama sampai menjadi benih. Kemudian kita bisa memanen benih dan panen dan bisa dijual. Kali ini kita akan membahas tentang pakan yang saya gunakan selama proses pemijahan. Dan untuk pakan indukan yang saya gunakan yaitu pakan alami, daun talas, atau bisa menggunakan daun pepaya atau apu-apu. Di sini saya dominan menggunakan daun talas selama proses pemijahan, ya kurang lebih dilakukan 3 kali proses pemijahan. Yang 1 kali proses pemijahan itu memakan waktu sekitar 2 minggu dari proses istirahat awal sebelum pemijahan sampai pemijahan itu hampir memakan waktu 2 minggu sekali pemijahan. Selama 2 minggu itu saya memberikan pakan daun talas 4-8 lembar untuk 1 harinya. Dan untuk daun talas sendiri saya dapat di sekitaran kampus. Dan kenapa saya menggunakan daun talas dan tidak menggunakan daun-daun lainnya? Karena daun talas sudah menjadi pakan gurami wajib, dan daun talas juga memiliki kandungan senyawa saponin, flavonoid, dan polyphenol yang terdapat pada bagian tangkai dan daun. Kandungan tersebut dipercaya dapat meningkatkan daya tahan ikan gurami dari serangan penyakit dan memberikan daun talas sebagian pakan ikan gurami. Disarankan menjual bagian daun dan tangkai untuk bagian daun atau dapat diberikan secara langsung. Untuk larva sendiri di sini saya menggunakan pakan alami yaitu cacing sutra dengan frekuensi pemberian 1 gelas untuk 2 hari atau 1 hari. Di sini saya menggunakan metode ad libitum atau secukupnya. Cacing sutra diberikan pada larva yang berumur sekitar 16 hari atau masa kuning telur habis. Cacing sutra diberikan hingga larva atau benih berumur 25 hari. Setelah 25 hari pakan bisa diganti dengan pelet, atau jika memiliki uang lebih bisa menggunakan cacing sutra kembali. Pengukuran kualitas air di sini saya pada pemijahan ini mengukur kualitas air yaitu pH, DO, dan suhu. Dan untuk pengukuran suhu itu saya mengukur yaitu 1 hari 2 kali, pagi dan sore hari. Dan untuk DO dan pH itu pengukuran dilakukan seminggu sekali pada pagi dan sore hari. Pengukuran kualitas air menggunakan alat
pada laboratorium dengan cara mengambil sampel kualitas air dengan botol lalu mengukur dengan alat yang ada pada laboratorium. Pengukuran saya menggunakan dan untuk DO itu menggunakan DO meter, dan untuk pH itu menggunakan pH meter, untuk suhu menggunakan termometer batang. Baik, cukup sekian penyampaian terkait pemijahan secara alami di media bak beton yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Some people in the area, let's party with me.